selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Danis Anissa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria dihajar massa dan babak belur karena kepergok mencuri uang di rumah kontrakan seorang warga Durensawit, Jakarta Timur malam tadi. Pelaku menangis dan memohon ampun usai ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. KRZ tak berkutik saat ditangkap usai mencuri uang dari dalam sebuah kontrakan di Jalan Haji Bakri, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Senin malam. Massa yang emosi mendengar pencurian langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku tak kuasa hingga menangis dan meminta ampun kepada warga yang geram. Aksi pencurian bermula saat korban curiga adanya sandal di depan kontrakannya. Saat dipergoki, pelaku sempat tidak mengaku dan berdalih mencari alamat. Namun saat digeledah, korban menemukan uang senilai Rp600.000 yang digasak pelaku dari dalam lemari korban. Awalnya saya dari rumah sebelah, tempat tidur saya mau kunci rumah ini. Cuma saya kaget, tahu-tahu kok pintu udah kebuka, ada sendal orang asing gitu. Kirain saya temen atau keponakan, saya panggilin, dia nongol, dia keluar. Kamu ngapain? Katanya nyari kontrakan, Bang. Selain mencuri uang, di dalam tas pelaku juga ditemukan sejumlah kunci pintu dan 3 buah STNK. Diduga pelaku sudah sering melakukan aksinya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 pengedar narkoba ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka disita 1 koper berisi 4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pengedar narkoba berinisial AN di tempat parkir apartemen di Cawang, Jakarta Timur. Saat disergap, dalam tas ranselnya ditemukan sabu seberat 1 kg dalam bungkus teh Cina. Dari keterangan pelaku, petugas kemudian menggeledah kamar apartemen tempat tinggal tersangka di lantai 11. Di dalam kamar, petugas mendapati rekan pelaku berinisial DA. Saat digeledah, polisi kembali menemukan sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan dalam koper. Pengungkapan jaringan narkoba ini adalah hasil dari pengembangan 3 orang tersangka yang sudah diamankan sebelumnya dengan barang bukti 2,5 kg sabu. Kemudian ini merupakan proses pengembangan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menangkap ada 3 orang, itu di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian kami terus lidikin dari hasil keterangan informasi yang kami kumpulkan, berkembang ke arah peredaran narkoba yang dilakukan oleh kedua orang ini. Kedua tersangka dan barang bukti kini dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga diamankan polisi usai menghadang truk milik pabrik pengolahan minyak di Medan, Sumatera Utara. Warga meminta pabrik menghentikan aktivitasnya karena dinilai mengganggu ketentraman warga. Itu rumahku! Mana rumahku, lihat mana? Itu rumahku, layak motor ini! Wanita ini histeris hingga tidur di jalan saat menghadang sebuah truk milik pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Usai sempat menghalangi truk, wanita ini pun diamankan polisi. Suasana terus memanas saat sejumlah warga lain juga diamankan polisi. Warga berunjuk rasa untuk memprotes aktivitas pabrik yang dinilai mengganggu ketentraman. Mulai dari air yang kotor dan berminyak, polusi udara, dan rumah yang rusak akibat helikopter pabrik yang kerap terbang di atas permukiman.
Maka kita tuntut, kita kembalikanlah wilayah ini sebagai wilayah pemukiman, bukan wilayah untuk industri. Karena ini adalah wilayah pemukiman, sebagaimana seyogianya, maka tidak ada aktivitas industri yang ada di lingkungan perumahan. Maka untuk itu kami menolak keberadaan aktivitas industri yang ada di lingkungan 14. Aksi protes warga telah berlangsung selama 4 hari dan belum dapat tanggapan dari pihak perusahaan. Dalam aksi ini, 4 orang warga diamankan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di ibu kota. Di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah toko sembako ludes terbakar. Sementara di Tol Jagorawi diduga mengalami korsleting listrik, mobil sedan terbakar dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Kebakaran menghanguskan sebuah toko sembako di kawasan Kompleks Permata atau Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran juga menghanguskan 2 mobil bak terbuka dan motor yang terparkir di dalam toko. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan. Tak sampai 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan kencang dari lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Cuma dengar suara ledakan, lalu saya lari kemari, melihat sudah ada api, saya telepon pemadam, saya minta listrik dimatikan, ya itu aja. Saat kejadian kondisi bangunan sendiri ini apa sih Bu? Agen atau apa? Warung. Iya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepulan asap pekat memumbung menyusul terbakarnya sebuah mobil mewah di dalam garasi salah satu rumah yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tugas damkar bergegas memadamkan api, mencegah agar api tidak merembet dan menghanguskan bangunan rumah. Kebakaran bermula dari percikan api yang tiba-tiba muncul dari bagian mesin. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di mesin mobil. Awal mulanya itu beritanya mobil yang terbakar, betul ya? Jadi mobil terbakar. Nah, saya sayangkan nggak dilaporkan dalam garasi. Jadi ada dampak penyalaan rumah. Jadi perempetan. Tak butuh waktu lama, api bisa dipadamkan beberapa menit kemudian. Pemadaman baru saja mau dilakukan, kurang lebih saya sekitar 15. Sebuah mobil sedan yang terbakar di Tol Jagorawi, Cawang, Jakarta Timur sempat mengganggu arus lalu lintas. Api tiba-tiba keluar dari bagian mesin mobil dan menghanguskan seluruh badan mobil. Diduga mobil mengalami korsleting di bagian mesin. Kalau keterangan pemilik, mobil itu pada saat sedang dikemudikan keluar percikan api dari kap. Kemudian yang bersangkutan menepi berupaya untuk buka kap sebenarnya untuk melepas aki ya. Namun demikian api semakin besar, ya terbakar tadi. Dugaannya apa Pak? Konsleting apa Pak? Kalau dugaan ya saya sampaikan dugaan karena nanti menunggu penyelidikan. Kelihatannya dari penyelidikan. Proses evakuasi mobil menggunakan kren sempat mengganggu arus lalu lintas. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter ditangkap petugas dari sebuah rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, ular berjenis sanca dievakuasi petugas saat warga akan buang air di kali. Petugas damkar Kota Makassar menangkap ular piton sepanjang 5 meter di sebuah rumah mewah yang baru dibangun di Jalan Tamalate, Kecamatan Rapocini.
Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular bersembunyi di balik lemari kamar berukuran kecil. Setelah dievakuasi, ular piton berukuran besar ini pun dibawa ke markas Komando Damkar Kota Makassar. Sementara itu di Jakarta, seekor ular sanca liar yang berada di aliran kali penghubung di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat ditangkap petugas Senin sore. Penangkapan ular sepanjang 3 meter tersebut bermula saat seorang warga yang ingin buang air di kali terkejut dan sontak berteriak meminta tolong kepada petugas UPK Badan Air yang sedang bekerja. Dengan alas seadanya, ular sanca ini berhasil ditangkap petugas. Memang bukan kali ini aja, sudah berapa kali sih memang teman-teman di sini sering. Aliran kali ini? Di aliran kali ini. Namanya di sini kan namanya ada 2 ya kalinya, TAB Gendong, itu Jalan Tanjung Utara, dan ini aliran kalinya Kali Sekretaris. Agar tak menjadi tontonan dan membahayakan warga sekitar, ular ini kemudian diserahkan ke BKSDA DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan buruh di Tangerang, Banten turun ke jalan menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama iNews Pagi.